dari yang Romo Bargowo itu fokusnya yang saya tangkap itu dia memposisikan masalah posisi. Masalah posisi kalau ketika kita itu membaca Al-Qur'an, ya, itu siapa sebenarnya pihak pertama? Pihak pertama dalam konteks yang memberikan bacaan itu. Kemudian sasarannya kepada siapa? Misalnya apa namanya? Ketika Allah itu menciptakan alam semesta misalnya seperti itu. Itu kan sebenarnya bukan Allah gitu, yang menciptakan bukan Allah gitu. Di situ ada kata ganti misalnya nahnu seperti itu, kami gitu. Jadi diibaratkan ketika misalnya saya membangun sebuah rumah itu sebenarnya yang membangun rumah itu bukan saya itu. Yang membangun kan tukang misalnya seperti itu. Artinya memang saya itu mendelegasikan seperti itu. Jadi bukan saya sebenarnya yang membangun gitu. Ya semacam posisi. Kemudian ketika nanti ayat-ayat Al-Qur'an itu yang diseru sebenarnya ya ayyuhalladzina amanu misalnya itu kan berarti sasarannya orang-orang yang beriman gitu. Jadi ketika kita belum beriman ya itu bukan untuk kita seperti itu. Misalnya ya Bani Israel yang disuruh itu Bani Israel, kita Bani Israel bukan. Kalau bukan ya berarti itu bukan untuk kita ayat-ayat itu. Ya ayuhan nabiyu. Nah, itu bacaan untuk nabi. Kamu nabi bukan? Bukan. Kalau gitu bacaan itu kamu layak membacanya enggak? Tidak. Ya ayuhar rasul. Kamu rasul bukan? Bukan. Nah, berarti itu bukan bacaan untuk kamu. Ya Bani Israel. Kamu Bani Israel bukan? Bukan. Berarti itu bukan bacaan untuk kamu. Terus kenapa kamu baca? Nah, itu menyikapinya bagaimana Pak Dep dengan situasi seperti itu? Apakah memang benar kalau di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu yang dituju misalnya Bani Israel itu kita tidak termasuk gitu dalam istilahnya yang diperintahkan seperti itu. Ya, itu namanya mencoba memahami Al-Qur'an tapi parsial. Artinya sepotong-sepotong gitu. Jadi kalau memahami Al-Qur'an katakanlah ibarat sebuah cerita ya. Itu nggak bisa Mas dipahami sepotong-sepotong, nggak bisa. Jadi misalnya ada cerita tentang ya Bani Israel tentang Bani Israel. Nah, si pembuat cerita itu seakan-akan memang menyeru hanya kepada Bani Israel, tapi sasaran ceritanya waktu itu kan kepada Nabi Muhammad gitu. Dan posisi Nabi Muhammad itu karena sebagai utusan, sebagai Rasulullah yang mempunyai misi tugas untuk menyampaikan kepada umatnya, maka secara tidak langsung cerita itu memang diperuntukkan kepada seluruh manusia gitu. Jadi ketika ada cerita tentang percakapan tentang misalnya ya penciptaan Adam ketika wa qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, itu jangan dipahami oh berarti ini untuk malaikat, ini bukan untuk kita, nggak bisa. Ini kan cerita. Jadi cerita itu untuk semua manusia gitu. Melalui Nabi Muhammad. Pertama kali yang mendengar wahyu memang hanya satu orang, yaitu Nabi Muhammad sendiri. Tidak ada yang lain. Nah, kemudian karena seorang manusia yang namanya Muhammad ini diangkat sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, maka dia punya misi untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan kemudian seluruh umat manusia tidak semuanya pro kepada atau mendukung kepada risalah Nabi Muhammad, tapi ada yang kontra juga.
Jadi begitu Mas. Jadi Oke. harus dilihat secara utuh. Secara utuh itu Al-Quran sebagai informasi yang memang sejak awal itu disengaja oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia semuanya. Oke, berarti itu nggak Kalau beda ada dengan seruan, ya Pak Dip. Nggak beda dengan ada seruan ya ayyuhalladzina amanu. Itu memang perintah kepada orang-orang yang beriman. Tetapi perintah itu, informasi tentang perintah itu dikabarkan kepada kita gitu. Sama seperti yang malaikat tadi. Betul. Iya, pada seluruh manusia. Ya nanti ada seruan untuk orang yang beriman, bahkan seruan untuk orang kafir. Kadang-kadang memang kalau dipenggal seperti paradok, bagaimana mungkin orang kafir kok diseru melalui Quran, wong dia itu sendiri sudah nggak mau mendengar Quran, nggak mau membaca Quran, kok diseru oleh Quran, kan istilahnya ngoyoworo atau apa namanya, yang nggak akan sampai, kan logikanya seperti itu. Di surat Al-Kafirun itu kan ya ayyuhal kafirun, orang kafir kok diseru, orang kafir kan nggak membaca Quran. Iya. Tapi cerita itu disampaikan untuk seluruh umat manusia. Perkara nanti umat manusia itu ada yang beriman juga silahkan, yang kufur juga silahkan. Gitu. Artinya ada ayatnya imma syakiron wa imma kafuro, wa man sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur.